Ngoko, ngobrol bareng Oko. Pada saat kami untuk pelayaran itu kami menemukan satu kegiatan illegal fishing yang sangat-sangat membuat kami itu merinding. Halo sahabat Bahari, hari ini saya berada di kapal pengawas Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Dan di hari ini juga saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu nakoda kapal pengawas Kelautan Republik Indonesia. Nah, pasti penasaran kan siapa kaptennya? Pasti penasaran. Langsung saja kita ke podcast Ngoko, Ngopri bareng Oko. Sobat Bahari, mereka adalah orang-orang terpilih yang diberikan tanggung jawab dan mandat untuk menjadi nakoda kapal pengawas Kelautan Perikanan Indonesia. Dalam mengawal kebijakan Bapak Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjaga ekologi sumber daya kelautan dan perikanan dari para pelaku illegal, unreported, unregulated fishing. Kali ini saya bersama Kapten Eko. Apa kabar, Cap? Alhamdulillah baik, sehat. Aduh, sehat, Cap? Sehat. Aduh. Kebetulan banget nih, Cap. Aku ada di Nizam Zaman. Ini kan Cap lagi sandar ya, Cap? Siap. Lagi sandar. Dan kita langsung datengin nih, Cap. Siap. Habis operasi dari mana nih, Cap? Kebetulan orang keempat ini habis operasi di WPP 718 ya di Arafura. Selesai dari 718 kami melakukan pengerjaan docking di Semarang. Docking Semarang. Docking di Semarang. Selesai dari docking di Semarang kami lanjut ke Jakarta ini untuk melakukan top overhaul untuk mesin ME kami untuk tahun 2022. Apa tuh overhaul ya, Cap? Top overhaul ya. Jadi overhaul. mesin itu kami servis lah. Kita servis mesinnya untuk persiapan operasi di 2023 agar kondisi mesin kami siap dan layak untuk melakukan kegiatan. Oh, gitu. Cap, nih, aku mau nanya nih. Waktu Cap lagi melakukan penangkapan di zona penangkapan operasi kapal pengawas deh, Cap. Ya. Kok Cap tahu sih bahwa kapal ikan itu sedang melakukan kegiatan penangkapan yang dilarang gitu, Cap? Apa Cap Eko tuh punya insting atau feeling atau apa ya, kayak indra keenam gitu loh, Cap? Oke, jadi kapal pengawas kita ini sebelum melakukan kegiatan ya, sebelum melakukan pengawasan di laut itu kami diberikan informasi-informasi akan kegiatan-kegiatan kapal-kapal ikan yang melakukan operasi di wilayah WPP kita ya. Jadi pada saat kita melakukan operasi itu, betul yang Mas Oko tadi bilang, kita seperti nakoda itu harus punya feeling. Ya. Feeling. Nah, feeling melihat gerak-gerik dari kapal ikan. Kadang kan ada kapal ikan yang pura-pura benar, tapi padahal dia salah. Nah, tapi dari gerakan, dari cara dia melakukan kegiatan di laut, itu kami nakoda bisa melakukan suatu sampling ya. Dari sampling dari kapal-kapal yang melakukan ini, kita ambil sampling, ini kira-kira yang melakukan pelanggaran atau tidak. Nah, makanya kami perlu biasa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan. Jadi kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Dari dokumen-dokumennya kita periksa dan juga alat tangkapnya kita periksa, begitu juga dengan hasil tangkapan yang mereka dapatkan kita juga periksa. Begitu juga dengan mesin kapal, alat tangkap, alat-alat navigasi, alat pertolongan dan lain juga kami periksa sebagai sarana pendukung dalam melakukan pengawasan di laut. SOP-nya seperti itu ya? Iya, SOP-nya seperti itu. Jadi memang langsung periksa dari ukuran. Ya, ukuran kapal, dokumen, mesinnya. Ya. Jadi lengkap ya, Cap. Siap. Cap, memang dulu Cap sebelum jadi nakoda kapal pengawas dulu pernah bekerja di mana, Cap? Sebelumnya saya setelah selesai dari sekolah ya, selesai dari sekolah itu sempat melakukan praktik di kapal-kapal ikan juga, khususnya di WPP 718 ya, 718. Selesai dari sekolah saya kembali ke sekolah dan lulus. Selesai itu alhamdulillah langsung
bisa bekerja, bisa bekerja, berdinas di waktu itu masih Departemen Kelautan ya. Departemen Kelautan ya, Cap, ya? Departemen Kelautan sebelum jadi KKP, Departemen Kelautan dan langsung di kapal pengawas. Langsung di kapal Ya. pengawas. Nah, langsung di kapal pengawas itu langsung jadi nakoda apa jadi masinis dulu apa sih kayak di dalam ada masinis, Ya. ada markonis Ya. apa gimana dia? Jadi setelah saya naik di kapal pengawas, pertama jabatan yang saya emban adalah mualim ya. Mualim Ya, ya, mualim waktu itu kapalnya masih tipe kapal 28 ya. kapal 28. Kapal 28 seperti yang kita berada sekarang ini ya. Tipe 28. Jadi saya di situ mualim 1 dan operasi saya waktu itu di wilayah timur Merauke. Ya, Jauh sekali Jauh ya, Cap, sekali. kali gitu kan. Nah, ini kan Cap Eko ini kalau nggak salah area operasinya itu di daerah timur ya. siap. Nah, mungkin kan daerah timur dan daerah barat itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda dan Betul. alam pun berbeda-beda juga Siap. ya, Cap. Nah, mungkin Cap Eko punya pengalaman nggak? Maksudnya yang bisa kita share ke kita nih, bagaimana sih waktu di daerah timur tuh dengan ombak yang sangat besar atau ya kondisinya seperti apa lah, Cap? Ya, begini. Jadi Ya, biar- di wilayah timur dan barat itu punya karakter yang berbeda-beda ya. beda-beda. Yang pertama luas wilayah. Luas wilayah di wilayah timur daerah operasinya itu sangat luas. Luas. Dari WPP 717, 716, 715 sampai 718 itu sangat luas sekali. Dan karakter dari lautnya pun agak berbeda ya, lebih cenderung di wilayah timur khususnya di 718, 717 itu kita bisa mendapatkan suatu apa ya istilahnya, gelombang cuaca atau gelombang itu bisa sampai 3 meter, sampai bisa 5 meter. 3 meter kan? Ya, sampai 5 meter juga pernah kami alami. Jadi di wilayah timur itu khususnya di wilayah Arafura itu di bulan-bulan tertentu, di bulan Mei hingga bulan September ya, itu cuacanya betul-betul ekstrim. Ekstrim ya, Ekstrim Cap, ya. sekali. Artinya memang ada spesifikasi kapal pengawas yang ditempatkan di daerah timur, di daerah barat. Apa sama aja sih, Cap, sebenarnya? Sebenarnya sama aja Mas. Sama aja ya. Jadi operasinya kita bisa efektif itu di bulan-bulan tertentu ya. Bulan-bulan Bisa kita tertentu. efektif seperti di bulan-bulan setelah September sampai Januari itu kapal pengawas bisa melakukan operasi dengan baik dan aman lah. Lebih aman untuk melakukan safety, pemeriksaan lebih aman karena cuacanya agak mendukung. Nah, kalau di daerah timur itu lebih banyak kapal ikan asing berbendera apa sih, Cap? Biasanya kalau Cap Eko yang pernah melakukan Nah, penangkapan jadi itu. untuk tahun-tahun sebelum 2010 ya, 2010. di bawah tahun 2010 itu kalau di wilayah utara paling banyak kapal-kapal Filipina ya. Mas, Filipina ya, ya, Cap, ya? kapal-kapal Karena mungkin Filipina. dekat kali ya, Cap? Ya, dekat Filipina. Kalau di selatan tuh banyaknya dulu kapal-kapal Thailand, kapal-kapal China. Oke, oke. Nah, Cap, itu kan kalau misalnya Cap Eko lagi nangkap kapal Thailand lah, anggaplah gitu. Nah, bahasanya gimana tuh, Cap? Maksudnya apa ada berhenti apa pakai bahasa Thailand ngomongnya apa Ya, seperti jadi apa? Bahasa tubuh apa? Bahasa. Oke, di kapal itu kan setiap kapal apapun ya, kapal perikanan Iya. atau kapal kargo itu ada SOP atau kapal kami itu kapal pemerintah kami punya SOP bagaimana caranya menghentikan mereka menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan isyarat tangan, isyarat bendera itu kami lakukan. Nah, kebetulan kalau di kapal-kapal di Indonesia itu yang kapal asing biasanya di kapal tersebut ada ABK Indonesia. Ya. ABK? Di ABK, awak kapal ikannya itu orang Indonesia. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan biasa dibantu oleh mereka untuk mentranslate ataupun biasanya nahkoda itu nahkodanya orang Indonesia. Orang Iya, Indonesia. cuma krunya itu biasanya kan dulu kan harus 70-30 ya. Jadi 30-nya orang asing, 70-nya orang Indonesia. Oh, emang seperti itu Iya, biasanya, seperti Cap? itu dulu. Oh, tak kirain di dalam di krunya kapal pengawas Orca itu ada yang bisa bahasa apa? Thailand gitu Oh, loh, enggak. Cap. Enggak, Ya kan? Jadi Kalau bahasa bisa- resminya itu bahasa Inggris ya tetap ya. Oh, tetap bahasa Tetap Inggris. bahasa Inggris. Oh. Jadi standarnya kita tetap menggunakan bahasa Inggris. Kalau memang di kapal tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, nah kami biasanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat ya atau tanda-tanda dengan tangan. Tapi biasanya kami dibantu juga karena di kapal-kapal ikan itu biasanya ada kapal orang Indonesia yang sebagai kru di sana. Oh, gitu. Kayak prosesnya itu kapal dilakukan pemeriksaan di laut, terindikasi dia melakukan pelanggaran atau kapal asing lah. Siap. Itu langsung digerek, apa sih bahasa itu kan digerek ke Di pelabuhan ad hoc ya, terdekat, dikawal ya. pelabuhan terdekat atau gimana sih? Cap? Iya begitu. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan dan diduga
kapal melakukan kegiatan illegal fishing, yang pertama kami lakukan adalah kapal kita ad hoc ya, ad hoc atau kita kawal. Kita kawal, kalau kapal asing kita harus kita kawal. Kita kawal sampai ke pelabuhan terdekat, di mana akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya, oleh penyidik perikanan ya, khususnya PPNS Perikanan. Setelah itu kita serahkan ke penyidik, nanti penyidik yang akan melanjutkan untuk proses lebih lanjut sampai di P21. Oh, Cap, itu waktu penangkapan itu ada adegan kejar-kejaran, Ada. kabur-kabur, dia ngelemparin bom molotov kayak Iya. apa gitu, Cap? Iya, Ada iya. kayak begitu? Cap? Ada ya, ada kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya banyak terjadi di wilayah barat ya. Itu dari informasi rekan-rekan di wilayah barat bisa sering terjadi kayak Oh, gitu. sering gitu. Nah, tapi kalau kita di wilayah timur, alhamdulillah lebih kondusif lah. Kondusif ya, Cap? Lebih kondusif. Jadi Tapi ombaknya nggak kondusif. ombaknya kok kondusif ya, cuaca alamnya yang kurang Oh, kondusif. gitu ya, Cap ya. Cap Eko, saya tadi lihat ada beberapa kapal nih, Cap. Ada kapal hiu, Ya. ada kapal orka, ada kapal hiu macan yang nggak salah, Cap. Nah, yang membedakan kapal itu mungkin besarannya ya, Cap. Siap. Nah, itu kan kalau nggak salah masuk di tipe kapal A, B, A ya, C, Cap? A, B, ya. C. Kalau di tipe orka tipe A. tipe A. Ya. Untuk saat ini yang paling terbesar ya, Cap. Tipe orka. Ya. Tipe orka terbesar. Oke, Cap, ini kita sudah ngomong nih tadi masalah pengawasan. Sekarang Cap Eko itu kan sebagai bapak rumah tangga ya. Siap. Betul kan, Cap? Betul. Apa belum nikah, Cap? Sudah. Oh, udah, kirain belum nikah. Enggak, kayak kan bapak rumah tangga. Siap. Kan pasti jauh banget tuh dari keluarga, dari anak. Saya pribadi nih, Cap ya. Kalau jauh dari istri sih nggak apa-apa, Cap. Asal jangan jauh dari anak, ya kan? betul. Itu kan berat banget tuh rasanya, Cap. Bagaimana seorang Cap Eko memberikan apa ya semangat spirit lah kepada anak atau penjelasan kepada istri di saat Cap Eko lagi berada jauh dari mereka, Cap. Jadi memang kondisi kami ini harus jauh, harus jauh dengan harus jauh, keluarga. Karena tugas kami tidak hanya dalam artian sudah pasti kita berbeda alam ya, mereka Beda. di darat kita di laut. Terus yang kedua, kapal kita ini kan beroperasi seluruh Indonesia ya. Jadi Seluruh Indonesia. kayak keluarga saya kebetulan di Sulawesi, jadi kalau saya operasi di Papua ataupun sampai sekarang posisi kita di Jawa ini, ya memang harus berpisah. Ya itu salah satu cara yang paling paling ampuh lah, paling komunikasi yang rutin kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak, bahwa orang tua atau ayah ini sedang bekerja. Nah, salah satu pendidikan ataupun informasi yang kadang saya berikan ke mereka, saya sering menunjukkan bahwa dalam menggunakan pakaian dinas, kegiatan hari-hari itu, saya memberitahu ke mereka bahwa ayah itu sedang bekerja. Jadi mereka tahu bahwa ayah pergi dari rumah, jauh dari mereka itu bukan karena ayah lagi main atau lagi jalan atau lagi pesiar lah kalau orang sana bilang, tapi ayah lagi bekerja, mencari nafkah atau mencari sesuatu buat mereka, buat sekolah, buat jajan. Jadi anak-anak di rumah itu ya saya tahu lah kalau bahwa ayah itu sedang bekerja. Anak ada berapa, Cap Eko? 3. Ya. Paling besar Paling besar saya umur 9 tahun, cewek cowok? cewek semua. Waduh, berat banget, Cap cewek semua, Cap. Di Iya. saat keadaan seperti ini, wah, di era modern gini harus overprotective, Cap. Siap itu. Apalagi Cap Eko kan jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Mungkin ya harus sering-sering ini kali ya, Cap. Iya. Nelfon, Ya komunikasi gitu sering, ya, Cap. hampir tiap hari lah. Hampir tiap Emang di hari. kapal bisa komunikasi, Cap? bisa di kapal. Walaupun Di di tengah tengah laut laut? bisa. Kami dibantu oleh dari Ditpoa disiapkan alat komunikasi dengan satelit ataupun dengan internet sekarang. Jadi kami bisa berkomunikasi dengan keluarga walaupun di tengah laut. Ternyata tuh di kapal tuh ada internetnya Ya, juga, ada. Cap. Ada. Pikiranku tuh nggak ada sama sekali, Cap. Ada, Jadi ada. ya ngeblank aja udah. Ya, Oh, jadi ternyata ada ya, Cap? ada. Jadi ya itu salah satu sarana juga yang dipakai buat kami untuk berkomunikasi dengan kantor untuk urusan kedinasan dan pribadi untuk mungkin ke keluarga. Oh, mungkin pas itu juga berguna buat saat lagi melakukan pemeriksaan ya, gitu ya, Cap, iya, ya. untuk melakukan Langsung- laporan langsung kan, Cap. update, ya. Karena kan kalau delay waktu juga ya lama Ya, kan prosesnya lama. itu kan. Udah tadi Cap Eko sudah ngomongin keluarga nih, Cap. Nanti aku mau coba flashback sedikit nih, Cap, ke Ya, depan. Tadi kita belum ngomongin, maksudnya awalnya Cap Eko itu sebenarnya itu lahir di mana. Kita terlalu semangat untuk ini, Cap, tapi kita belum tahu. Siap, nih, Sobat siap, Bahari pengen tahu sebenarnya Cap Eko itu asli orang mana sih sebenarnya? Ya, saya kebetulan asli itu dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Kebumen, artinya Kebumen. orang Jawa Tengah. Orang ya? Jawa Tengah saya.
Saya lahir di Jawa Tengah, tetapi pada saat saya besar dan menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA itu di Papua, ya, di Merauke. Papua. Iya, di Merauke. Arti Papua. cuman Numpang lahir ya. Numpang lahirnya aja di Betul. Kebumen ya, Cap ya. Betul. Besarnya di Besar di Papua, saya sekolah di Jakarta dan setelah sekolah itu langsung saya sempat kembali ke Papua ya, kembali ke Papua cuma beberapa bulan, terus dan naik lagi kapal pengawas sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Ya. Cap ya. Waduh, arti dari Kebumen. Lahirnya brojol kalau orang bilang itu kan hybrid di Kebumen. Besarnya di Papua. Sudah itu penempatannya juga di daerah timur. Timur daerah Papua juga. Iya, Cap? dari Papua Timur juga. Artinya Papua. mungkin Cap ini udah melekat sama daerah namanya Papua kali. Iya, Atau betul. daerah timur kali. Betul, Cap? betul, betul. Aduh, keren banget ya. Sobat Bari, kita udah ngobrol-ngobrol sama Cap nih. Dari awal, dari pertama dia ada di kapal sampai dengan sekarang. Dan kita juga menyinggung masalah, ya agak sensitif masalah keluarga. Bagaimana kiat-kiat dia untuk bagaimana mensiasati jauh dari keluarga, ya kan. Sahabat Bahari, mau jadi kapten kapal pengawas? Mau nggak? Kalau mau, langsung daftar nanti. Tapi kita tanya sama Capnya dulu. Kalau mau daftar jadi nakoda kapal pengawas itu seperti apa sih, Oh Cap? iya, jadi kalau mau daftar dari nakoda itu awalnya harus dari PNS dulu. Oh, PNS Ya, dulu. Jadi harus mendaftar dulu sebagai CPNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di awak kapal pengawas ya. Jadi nanti ada pemilihan itu, di situ ada pemilihan untuk awak kapal pengawas. Karena kan sekarang untuk pemilihan sub-sub itu kan banyak, ada yang jadi pengawas perikanan, ada yang jadi administrator, ada yang jadi penyuluh. Dari situ ada awak kapal pengawas. Jadi awal situ ambil dulu di situ. Kalau memang lulus, insya Allah lulus. Nanti mulai step by step seperti saya dulu. Oh, Jadi nggak langsung jadi nakoda. tiba-tiba jadi nakoda. enggak. Jadi Cap, step jadi dulu. harus ada step-stepnya Iya. ya, Cap? Oh. Harus step dulu. Jadi Cap, aku mau tanya nih. Kalau motor itu kan ada SIM C. Kalau mobil ada SIM A. Ah. Nah, kalau kapal sebesar ini SIM-nya apa ya, Cap? SIM-nya, Ah. SIM nasional. SIM nasional. Ah. Ada SIM-nya nggak sih, Cap? Apa? Ada ya. Jadi di kapal pengawas ini kita semua nakoda dan semua awak kapal pengawas itu dibekali adalah, kalau kami dari sekolah perikanan ya, dari sekolah perikanan itu dibekali adalah ANKAPIN ya. Apa, Cap? ANKAPIN, Angkapin. ahli nautik kapal perikanan ya, ahli nautika itu khusus di bagian dek. Kalau ANKAPIN, ahli teknik kapal perikanan. Nah, Oh. tingkat 1 ya. Itu harus punya. Oh, itu modal itu awal modal jadi awal. nakoda. Oh. Atau mau jadi perwira di kapal pengawas itu modal. Bisa juga dari sekarang, bisa dari ANT ya, itu tuh bisa dari perhubungan ya. Arti kalau dari SMA nggak bisa jadi nakoda dong, Cap? Nggak bisa, dia harus punya background, dia harus punya ijazah, dia harus punya keterampilan dan sertifikasi untuk menjadi seorang pelaut. Oh. Itu. Nah, kalau dari SMA bisa, kita tidak menutup kemungkinan semua orang itu bisa. Yang penting dia harus melewati step by step itu dan harus dilengkapi oleh kelengkapan-kelengkapan dan juga ditambah dengan keterampilan-keterampilan. Oh. Iya. Artinya bukannya tiba-tiba kucuk-kucuk Oh, bisa enggak. jadi nakoda gitu. Semua step by step. Semua Saya by pun step by step. begitu, gak jadi nakoda dulu. Saya belajar jadi mualim, jadi wakilnya nakoda. Saya jadi wakil di kapal yang kecil dulu, terus belajar lagi jadi wakil di kapal yang lebih tipenya agak besar. Baru jadi nakoda di kapal yang kecil. Naik begitu terus sampai alhamdulillah sampai sekarang di posisi Jadi di kapal pengawas paling besar. paling besar ya, Cap. Cap, tadi kan Cap bilang kan dari kapal yang paling kecil, Cap, dari kapal yang kecil sampai dengan kapal yang paling besar, ya kan. Itu kan juga pengalamannya pasti banyak banget, Cap, ya. Alhamdulillah banyak banget. Artinya Cap Eko ini udah PSDKP banget ya. Iya, alhamdulillah. Bener PSDKP banget, Betul. udah maksudnya udah menjiwai banget ya, Cap. Cap, ini kita agak di luar konteks sih. Ya. Ada keinginan pengen turun dari kapal nggak sih, Cap? Ya, untuk kepinginan turun ada ya. Hmm. Ada, tapi mungkin belum sekarang. Belum ya. Kenapa orang belum sekarang? Karena kebutuhan awak kapal pengawas sangat masih terbatas, Minim banget ya, Cap. masih minim. Dengan tadi tambahnya lagi dengan kebijakan pimpinan dan negara yang sangat antusias untuk menjaga ekologi kita. Ya. Jadi kapal pengawas ini akan ditambah terus. Tahun depan sudah jelas ada 2 kapal kapal. baru yang dari Jepang, ada 2 kapal baru yang sedang dibangun.
itu kebutuhan awak kapalnya sangat banyak ya. Nah, jadi saya masih punya semangat Semangat ya Cap ya. Harus untuk semangat. menjaga itu, didukung oleh keluarga. Itu yang perlu. Paling Dukungan utama dari tuh. keluarga itu yang paling andil, Mas. Kunci Ya, jadi keluarga ya. Cap. paling keluarga. Jadi keluarga masih mendukung, ayah silakan bertugas di laut sampai ayah memang sudah siap untuk turun ke darat, monggo. Tapi kalau ayah masih siap di laut silakan. Jadi Artinya Cap ini Bang Toyib Ya. Nggak pulang nggak pulang-pulang ya. Oke, Cap, ini lupa Ya, nih siap, ada siap, kopi, siap, Cap. ya. Kita minum dulu nih, Cap. Oke. Oke. Nih, Cap, minum dulu. Kita minum dulu sebentar biar makin asik. Oke. Cap, kita minum kopi. Kalau kata temanku, dari secangkir kopi timbul sebuah inspirasi. Siap. Inspirasinya ngobrol dengan Cap Eko. Siap. Aji. Ya, tadi sudah Cap Eko menjelaskan dari sisi apa ya, keluarga juga sudah, ya kan, pengalaman-pengalaman dari awal karir di kapal pengawas juga sudah. Sudah itu aku mau bahas gini, Cap. Yang belum satu, Cap. Apa? Cap itu kalau nggak salah punya hobi. Kok Semua Cap laki-laki langsung punya mesem-mesem hobi nih? dong. Oh, asal jangan hobi-hobi kawin aja, Cap. Enggak, kalau nggak salah nih, aku dulu pernah ketemu Cap Eko, mungkin Cap Eko udah lupa kali ya. Waktu itu di Ambon, Cap. Udah lama kali. Waktu itu kita pernah ngobrol, Cap. Ngobrol tiba-tiba kita nyambung masalah otomotif. Siap. Kok Cap Eko suka otomotif juga ya, gue bilang. Cuman kalau nggak salah Cap Eko suka yang alam-alam lah. Iya. Kalau aku waktu itu kan masih agak muda-muda dikit, Cap. Jadi masih suka adrenalin. Adrenalin. Betul. Jadi mainnya di aspal aja. Kalau Cap main di sawah, main di konsul pegunungan gitu-gitu, Cap. Itu benar nggak sih, Cap? Ya benar. Jadi awalnya itulah. Jadi yang saya bilang tadi, kita besar di Papua itu hidup dengan kendaraan yang ekstrim ya, dengan daerah yang ekstrim. Jadi kita butuh kendaraan juga yang membantu kita agar sampai di suatu posisi itu bisa selamat, bisa nyaman itu loh. Dan itu saya melihat suatu hal yang membuat saya punya adrenalin sampai terpacu. Nah, kayaknya boleh nih kita main di situ ya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih aktif ya. Saya masih aktif kalau lagi nggak tugas gitu, kebetulan lagi nggak tugas, sering masih main adventuran dengan motor trail itu, naik gunung, naik gunung, ya, naik gunung ke hutan-hutan, menjelajahi pulau-pulau sampai ke daerah-daerah tambang. Misalnya itu, jadi untuk inilah menyalurkan hobi ya, Cap ya, menyalurkan hobi di saat ya mungkin di kapal terus ya kan, jadi mungkin ya pengen coba cari suasana betul. Ya, Cap ya. Main trail ya, trail Cap ya. Tapi cuma trail aja ya, Cap, nggak ada yang lain-lain lagi nggak? Ya ada yang lain sih, tapi hanya sekedar ya, iseng lah, iseng aja. Ya paling hobinya juga mancing. Wih, mancing juga, Cap? Mancing keributan. Mancing, karena juga masih hobi berburu. Berburu, Cap. Jadi hobi motor itu trail itu dibarengi dengan berburu dan mancing. Jadi pada saat bawa motor trail, kadang bawa alat untuk berburu ikan dan berburu yang lain lah. Jadi jadi sekalian hobi, sekalian berburu juga ya kan, Cap. Wah, komplit juga nih Cap Eko nih, pengalamannya banyak dari nakoda kapal pengawas, dari awal sampai jangan jadi nakoda, sudah itu hobinya terbilang sangat ekstrim. Kalau menurut dia sangat ekstrim, Cap, ya kan? Adventure seperti itu. Ekstrim, sudah itu apa tadi tuh yang mancing juga, berburu juga ya kan. Itu berburu apa? Maksudnya berburu ya, kadang dia buru ya, buat konsumsi ya, dikonsumsi, tidak hanya diburu itu untuk main-main ya. Pasti hanya burung-burung yang bisa dikonsumsi aja. Ya, bukannya yang bukan sifatnya. Jangan burung yang enggak yang dilindungi. Kita malah menjaga. Kan? Ya kita malah menjaga sebagai petugas di laut pun kita juga punya tanggung jawab sebagai ini untuk menjaga kelestarian juga di darat. Gitu. Tadi sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir nih, Cap, dari medsos di Jen PSDKP. Iya. Mungkin tadi sih sebenarnya udah dijawab sama Cap, tapi saya akan memberikan pertanyaan gini, Cap. Jadi di medsos di Jen PSDKP nanya gini,
Tanya-tanya dong bagaimana biar bisa menjadi kru kapal pengawas Dijen PSDKP. Oh Iya, iya. tadi sih sebenarnya udah dijawab. Ah, Nanti jadi mungkin lebih diperjelas lagi nih, Cap. sebelum menjadi kru itu kan harus mendaftar dulu ya. Mendaftar dulu ya. Mendaftar dulu sebagai CPNS di Hmm. Kementerian Kelautan. Ya, mungkin bisa dibuka di website KKP ya. Iya. Kapan akan dibuka, dan nanti kalau untuk mau jadi ke kapal pengawas harus memilih di pilihan di awak kapal pengawas, Oh, di awak ya. Pilihan di awak kapal pengawas, jangan dipilih penyuluh, nanti nggak nyambung, Oh, ya kan? Bukannya jadi Bukan jadi awak kapal malah jadi penyuluh ya kan? Gitu. Jadi Iya, memang jadi gitu. kalau mau itu pilihannya harus tepat, harus awak kapal pengawas, dan jelas itu di PSDKP. Ya. Oh, gitu, Cap. Jadi tadi sudah yang dari media sosial, Hmm. tanggapannya udah dijawab sama Cap. Sama gini, Cap. Ada nggak sih motivasi lah yang Cap berikan kepada rekan kerja Cap, ya kan? Cap kan sebagai kapten harus bisa membangun biologis mereka tuh harus semangat. Bagaimana itu, Cap? Treatment yang diberikan oleh Cap itu, kan? Jadi Psikologis, sorry, Cap. psikologis pada rekan-rekan. Biologis. Psikologis, Cap, maksudnya. Ya. Oke, jadi sebagai saya mengatakan awak kapal itu rekan. Rekan ya, Cap? Tidak semata-mata mereka itu orang yang membantu, tapi mereka itu rekan saya ya. Rekan saya di kapal sebagai rekan kerja, sebagai rekan ngobrol. Ya, rekan ini. Jadi motivasi yang saya berikan kepada mereka adalah satu yang paling terpenting adalah bersyukur. Bersyukur. Ya. Karena semua yang kita jalani ini kalau tidak dengan ada rasa bersyukur, semua kan rasanya kurang. Ya. Kuncinya di situ aja. Bersyukur. Bersyukur. Jika Anda bisa bersyukur dengan hal yang kecil, ya, Anda akan bisa menikmati hal besar di suatu saat nanti. Karena awak kapal pengawas ini sudah jelas ya, seperti Mas Oko tadi bilang, kita harus pisah dengan keluarga. Kita harus banyak waktu dan lelah yang kita laksanakan, tanggung jawab yang kita punya, tambah lagi beban situasi alam yang tidak menentu itu. Kalau kita tidak dibarengi dengan rasa bersyukur, kita akan rasa cepat bosan, akan Pasti rasa bosan. cepat nggak punya semangat gitu ya. Dan rasa bersyukur itu kalau kita pupuk, apapun yang kita dapat dari apa yang kita kerjakan, walaupun hanya kecil, insya Allah akan besar di suatu saat nanti. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Step by step kita nikmati, kita syukuri, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan rasa nyaman, ya. Yang pasti kita nyaman dulu. Kalau nggak nyaman dulu dengan apa yang kita kerjakan, nggak akan. Dan malas-malasan juga. Betul. Jadinya, kan? Jadi sesuatu yang terpaksa. Jadi gini, Cap, terakhir nih, Cap, ya kan, sebelum kita closing nih, Cap, ya kan, saya pengen punya satu kata kunci nih, Cap. Di saat Cap punya nggak, sekali lagi nih, Cap, ini saya tegaskan nih, saya pengen banget dengerin dari Cap, pengalaman dalam melakukan penangkapan ikan yang paling dramatis deh, Cap. Yang Ada paling nggak? dramatis ada pernah sekali yang Dan tak terlupakan deh, Cap, maksudnya gitu. Sampai Cap sekarang, aduh, ampun ternyata. jadi pernah ya di tahun 2005 saat itu kapal kita ini kan baru tipenya hiu ini. Hiu ya, Cap. Ya, yang kita punya di Dijen PSDKP ini waktu itu cuma kelas hiu yang paling besar kan. Kami beroperasi di 718 BPP di Arafura itu. Di situ kami awak kapal yang tersisa di kapal hanya tinggal 7 orang karena 7 orang. dari 14 awak kapal yang 7 ini sedang melakukan kegiatan pelatihan waktu itu ya, ada pelatihan lah. Jadi kami di kapal tinggal 7 orang. Karena tugas kami saat itu sudah diperintahkan, jadi kami tetap melakukan pelayaran, melakukan operasi. Pada saat kami melakukan pelayaran itu kami menemukan satu kegiatan illegal fishing yang sangat-sangat membuat kami itu Merinding. Ya? merinding. Merinding. Merindingnya gini, Mas.
kapal yang kita tangkap yang akan kita periksa itu kapal yang sangat besar sekali. Besar sekali. Besar sekali. Itu kalau dibandingkan dengan kapal yang KP bawah itu berapa kali berapa tuh? Maksudnya Kapalnya itu kurang lebih muatannya bisa 5.000 ton, Mas. Karena kapal kami hiu cuma 28 meter. Jadi panjang kapalnya kurang lebih waktu itu 110 meter panjang kapal tersebut. itu kapal asing ya? Kapal asing. Ya, kapal asing. Jadi mereka sedang melakukan transhipment ya. Transhipment memindahkan ikan dari di laut tanpa ada petugas atau tanpa apa. Jadi kita melakukan penangkapan suatu cuaca yang juga buruk, awak kapal kami terbatas, dan kapal yang kami tangkap jumlahnya banyak dan besar. Jadi ada 7 kapal yang kami tangkap. 7 kapal. 1 kapal penampung, 6 kapal penangkap. Iya, kapal itu kapal-kapal dari negara tetangga ya. Nah, itu kami melakukan penangkapan dengan awak yang terbatas, dengan cuaca yang tidak mendukung saat itu. Kami mencoba untuk bagaimana caranya kapal ini bisa kita tangkap. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kami, 1 kapal itu bisa kami ad hoc. Kita bawa waktu itu ke Merauke ya. Kita bawa ke Merauke sampai di ad hoc selesai itu suatu hal yang sampai hari ini tidak pernah terlupakan. Dan itu mungkin bisa dibilang rekor pribadi. Ya, rekor pribadi bukan suatu rekor tapi suatu kebanggaan pribadi yang pribadi. Sampai saat ini itu masih terus terngiang dan itu motivasi. Jadi satu motivasi ya. itu ya. Jadi kenapa sekarang saya lebih cenderung untuk operasi di wilayah timur. Ya karena ya ada informasi kapal-kapal itu masih kadang beroperasi di wilayah-wilayah itu. Ya makanya saya sering operasi ke sana. Ditambah lagi sumber daya kelautan di sana kan masih sangat tinggi ya. Sangat banyak. Jadi kemungkinan untuk adanya ilegal itu masih sangat tinggi. Makanya saya tahun-tahun operasi belakang ini lebih fokus di arah sana. Oke, Cap. Yap. Jadi Sobat Bahari, tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Cap Eko sangat komprehensif sekali ya. Banyak informasi-informasi yang diberikan Cap Eko, pengalaman-pengalaman Cap Eko yang sudah di-share sama Cap Eko di podcast kita pada siang hari inilah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast Ngoko, ngopi bareng Oko, PSDKP hebat, Nusantara Lestari Jaya.